Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana pada kesempatan ba'da subuh atau pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah SWT untuk terus mengabdi kepadanya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ayolah ikhwah wal akhwat, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, kembali pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kuliah Tib Nabawi kita secara online, di mana pada pagi yang berbahagia ini kita akan masuk pada penyakit yang ke-23 pada kitab ini, yaitu penyakit impoten. Ya. Apa itu penyakit impoten? Adakah di antara teman-teman ikhwan semuanya ya yang mengalami hal ini? Ya. Impoten ini adalah penyakit yang khusus menyerang atau menimpa pada kaum laki-laki. Ya. Kalau kemarin gangguan haid itu pada kaum wanita, maka untuk impoten ini khusus pada. Oleh karena itu kita akan lihat apa sih sebenarnya penyakit impoten ini. Lalu apa solusi secara alami dan sinergi bekamnya. Baik teman-teman, ikhwanul akhwat semuanya, kita kaji pembahasan ini pelan-pelan ya. Kita mulai dulu dari apa itu impoten ya. Impoten berarti ketidakmampuan ereksi sehingga gagal memberikan kepuasan seksual. Penyebab dari impotensi adalah gangguan psikologis dan gangguan organ seperti kelainan saraf, pembuluh darah, diabetes, dan ketidakseimbangan hormonal. Nah, ini ya. Impoten itu adalah suatu kondisi di mana tidak ada kemampuan untuk ereksi ya pada alat vital pria tentunya. Nah, sehingga hal ini membuat apa? Ya gagal mencapai kepuasan seksual. Ya. Nah, penyebabnya, ikhwan wal akhwat dan teman-teman semuanya, di antara penyebab kenapa impotensi ini bisa terjadi, ini ada karena faktor psikologi, ya, psikologis. Ada juga faktor karena kelainan saraf, ya, kelainan pembuluh darah, juga karena diabetes, ya, penyakit gula darah, kencing manis. Nah, ini dia memberi efek terjadinya impotensi manakala gula darah ini sudah sangat akut, ya. Dia akan mengganggu kejantanan pria, atau dia akan menyebabkan terjadinya impotensi. Nah, bisa juga karena terjadinya ketidakseimbangan hormonal. Nah, jadi penyebab kenapa impotensi ada hormonal yang tidak seimbang. Ya. Nah, latihan otot dasar panggul, keterampilan seksual, dan peningkatan kebugaran dengan olahraga dapat meningkatkan seksual suami istri. Impoten dengan gangguan organ dapat diatasi dengan berbagai terapi komplementer, nutrisi, dan herbal. Ya. Jadi kalau impoten itu karena gangguan organ saja, maka ini bisa diterapi dengan berbagai terapi komplementer, ya. Ada namanya pijat kejantanan, ya. Ada namanya latihan otot dasar panggul, ya. Ada perenggangan. Nah, ini bisa membantu. Juga ditambah dengan nutrisi. Misalnya minum madu campur ginseng, ya, atau madu campur tongkat ali, atau dan sebagainya. Ya, dengan herbal-herbal juga. Ya, ini sangat baik, bisa membantu kondisi ini. Lalu apa gejala yang bisa kita lihat, teman-teman ikhwanul akhwat semuanya, dari impoten ini? Ya, gejala yang sering
yaitu tidak mampu memulai dan mempertahankan ereksi. Ya, jadi sulit sekali untuk ereksi, sulit sekali untuk mempertahankannya. Ya, memulai saja sulit, apalagi mempertahankan. Nah, ini yang biasa terjadi pada kasus impotensi. Artinya memang alat vital ini tidak bisa berfungsi secara normal, ya. Dia lemah untuk ereksi, ya. Referensikan tentunya impotensi. Yang pertama tapak liman, ya. Yang kedua daun sendok, dan yang ketiga jahe merah, yang keempat lengkuas, dan yang kelima purwoceng. Nah, ini adalah 5 herbal yang kiranya bisa membantu meningkatkan libido pada kaum pria. Ya. Jadi 5 herbal ini bisa dikonsumsi. Ya. Saya ulangi, tapak liman, daun sendok, jahe merah, lengkuas, dan purwoceng. Ya. Akan lebih baik lagi teman-teman, ikhwan wal akhwat semuanya, jika ini dicampur dengan madu. Ya. Madu hutan, ya. Madu hutan asli. Ini akan memberi efek yang lebih baik lagi bagi tubuh dan tentunya untuk peningkatan libido. Nah, inilah herbal-herbal yang kiranya bisa, ya, bermanfaat bagi penderita impotensi. Lalu apa pantangan-pantangan yang harus dihindari dari makanan dan minuman? Untuk penderita impotensi sebaiknya menghindari, ya, beberapa makanan dan minuman yang bisa mengganggu, ya, masalah libido ini, ya, yang akan menyebabkan impotens. Apa itu? Soda, ya. Berbagai macam jenis soda dilarang bagi penderita penyakit lemah syahwat atau penderita penyakit impotensi. Jadi semua minuman bersoda ini hendaknya dihindari dulu, ya. Jangan dikonsumsi dulu. Selanjutnya pemanis buatan. Zat yang terkandung dalam pemanis buatan dapat menghalangi serotonin, yaitu zat untuk mengontrol libido atau gairah seks. Ya, jadi ini hendaknya juga dijaga, ya, untuk tidak mengkonsumsi minuman atau makanan yang menggunakan pemanis buatan. Yang berikutnya makanan kemasan kaleng atau makanan yang diawetkan. Hal ini karena makanan tersebut mengandung sodium tinggi dan sangat rendah kalium. Jadi semua makanan-makanan kemasan, kaleng maupun makanan yang diawetkan. Yang berikutnya kopi. Bagi Anda pencinta kopi, mulai sekarang berhati-hatilah. Karena kopi memberikan dampak yang buruk pada kelenjar adrenal, yaitu kelenjar yang memproduksi hormon. Nah, ini jika manakala memang sudah ada gejala impotens, ini kopi tentu perlu menjadi hal yang harus dihindari. Namun jika tidak, maka boleh, ya, kopi ini diminum. Namun jangan terlalu banyak, ikhwan wal akhwat, teman-teman semua. Ya, paling tidak sehari itu 1 gelas lah. Itu cukup, ya, untuk memenuhi kebutuhan kafein, ya, kita, dan memberikan rasa nikmat di lidah. Ya, jadi jangan berlebihan juga, karena kopi bisa berdampak buruk pada kelenjar adrenal, yaitu kelenjar yang memproduksi hormon. Selanjutnya alkohol. Walaupun alkohol dapat membuat gairah seksual lebih meletup, perlu diketahui bahwa alkohol ini adalah depresan yang menyebabkan masalah psikologis, dan mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang banyak dapat berakibat buruk pada keperkasaan seorang pria dan berujung pada masalah impotensi. Jadi teman-teman, alkohol, ya, ini sangat tidak baik bagi kesehatan, khususnya bagi kejantanan pria. Ya, dalam konsumsi yang banyak ini sangat mempengaruhi nanti. Ya. Memang alkohol ini bisa memancing seksual, tetapi, ya, pada akhirnya jangka panjangnya dia akan merusak, ya, keperkasaan pada kaum pria. Nah, bisakah kasus impotensi kita bantu sinerginya dengan bekam untuk terapinya? Ya, jawabannya sangat bisa dan sangat cocok. Ya,
Di mana letak-letak titiknya? Kita bisa ambil pertama titik kahil, teman-teman. Untuk sinergi bekam pada kasus impoten. Yaitu titik kahil, kemudian titik belikat, ya. Kemudian di bawah belikat 4 titik, ya. Kemudian di pinggang 4 titik. Ya. Ini bisa dijadikan titik solusi untuk kasus impoten, ya. Saya ulangi lagi, titik kahil, kemudian titik belikat, kemudian 4 titik di bawah belikat, dan 4 titik di pinggang. Ini bisa menjadi titik terapi, ya, sinergi bekam pada kasus impoten, ya. Kemudian bisa ditambah lagi 2 titik di ruas tulang belakang di bawah kahil, 2 jari, dan kemudian di bawahnya lagi 3 jari, ya, kop kering, ya, kop kering. Nah ini, ya, sinergi bekam yang bisa diberikan. Di samping tadi jangan lupa minum herbal yang bisa meningkatkan libido. Ada 5 tadi, ya, ada tapak liman, kemudian ada daun sendok, ada lengkuas, ada jahe merah, ada perwoceng, ya, dan banyak lagi. Bisa membantu dengan ginseng, bisa dengan mahkota dewa, ya, bisa dengan apa? Yang lain-lain lah, herbal yang lain, ya, atau tongkat ali mungkin, ya, bisa juga. Intinya herbal yang bisa meningkatkan libido ini, ya, bisa menjadi solusi untuk meningkatkan libido pada kaum pria. Kemudian ada beberapa terapi seperti pijat, ya, pijat khusus untuk kejantanan, ya. Ada gerakan dasar untuk otot panggul, kemudian ada juga perenggangan yang bisa membantu untuk menguatkan otot-otot di area panggul dan selangkangan, sehingga bisa memicu, ya, kekuatan otot pada alat vital pria, ya, pada penis pria, sehingga nanti bisa ereksi dan bisa meningkat gairah seksualnya. Nah, ini diantara solusi bagi impoten. Ikhwan al akhwat dan teman-teman semuanya, inilah pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini, yaitu tentang impotensi dan solusinya secara herbal dan sinergi bekamnya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan bisa kita amalkan, juga kita sharingkan kepada saudara-saudara kita yang lain agar manfaat ini lebih banyak dirasakan oleh kita semuanya. Hadanallahu yakum ajmain. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.